Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sri Rosmini. Jadi kita akan membahas materi kimia kelas 11, yaitu materi tentang laju reaksi. Pengertian dari laju reaksi. Laju reaksi dinyatakan sebagai laju perubahan konsentrasi zat-zat komponen reaksi setiap satuan waktu. Jadi disimbolkan di sini adalah V sama dengan delta konsentrasi dari C per T. T di sini dalam sekon. Ya. Laju pengurangan konsentrasi reaksi per satuan waktu. Laju penambahan konsentrasi hasil reaksi per satuan waktu. Dan juga perbandingan laju perubahan masing-masing komponen sama dengan perbandingan koefisien reaksinya. Konsep dari laju reaksi. Pada reaksi N2 dalam wujud gas ditambah dengan 3H2 dalam wujud gas menghasilkan 2NH3 dalam wujud gas. Jadi di sini laju reaksinya adalah laju penambahan konsentrasi dari NH3, yaitu di sini posisinya adalah dari si produk atau hasil reaksi, atau dapat juga diartikan bahwa laju reaksinya adalah laju pengurangan konsentrasi dari N2 dan H2. Jadi di sini N2 dan H2 bertindak sebagai pereaksi atau reaktan. Persamaan dari laju reaksi. Di sini sudah ada reaksi PA ditambah dengan QB menghasilkan RC dan SD. PQRS adalah koefisien. AB adalah pereaksi atau reaktan. CD adalah hasil reaksi atau produk. Jadi di sini adalah persamaan dari laju reaksinya. V sama dengan K, konsentrasi A dipangkatkan dengan X, konsentrasi B dipangkatkan dengan Y. Keterangannya di sini V adalah laju reaksi, konsentrasi A adalah konsentrasi dari zat A, konsentrasi B adalah konsentrasi dari zat B, di mana satuannya adalah molaritas. K adalah konstanta atau tetapan dari laju reaksi. X adalah order reaksi zat A, Y adalah order reaksi zat B. Oke, diberikan contoh di sini. Dari data percobaan ada reaksi 2A ditambah B menghasilkan C, mempunyai rumus laju reaksi V sama dengan K konsentrasi A pangkat 2 konsentrasi B. Kemudian jika konsentrasi A dan B masing-masing diperbesar 2 kali semula, maka laju reaksinya menjadi berapa kali semula? Seperti itu. Oke. Jadi cara pengerjaannya adalah, jadi di sini di dalam soal rumus dari laju reaksinya adalah V sama dengan K konsentrasi A pangkat 2 konsentrasi B. Karena konsentrasi A dan B dinaikkan 2 kali semula, sehingga kita masukkan di sini ke dalam rumus dari laju reaksi konsentrasi A jadi 2A seperti itu, dan konsentrasi B jadi 2B. Karena di sini rumus dari laju reaksi dari A itu dipangkatkan 2, sehingga 2A dipangkatkan 2. 2 pangkat 2 jadi 4, sedangkan konsentrasi dari B itu 2, sehingga 4 dikali 2 adalah 8. Sehingga laju reaksinya menjadi 8 kali semula. Selanjutnya akan kita bahas faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Jadi ada 5 faktor di sini. Yang pertama, luas permukaan. Semakin besar luas permukaan, semakin cepat laju reaksi. Semakin kecil luas permukaan, semakin lambat laju reaksinya. Yang kedua, konsentrasi reaksi. Semakin besar konsentrasi, maka semakin cepat laju reaksi. Jika semakin kecil konsentrasi, semakin lambat pula laju reaksinya. Yang ketiga, tekanan. Penambahan tekanan dengan memperkecil volume akan memperbesar konsentrasi. Dengan demikian, dapat memperbesar laju reaksi. Yang keempat, suhu. Semakin tinggi suhu,
semakin cepat laju reaksinya. Semakin rendah suhu, maka semakin lambat laju reaksinya. Yang kelima adalah katalis. Katalis adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi. Oke, materi hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.